Perkenalkan, nama saya Benediktus Renggi, NIM 0481446631. Berikut ini saya akan mempresentasikan tugas laporan praktikum desain subnet routing statis. Langsung ke soalnya. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan yang sedang berkembang. Perinciannya seperti berikut ini. Kantor pusat ada departemen penjualan 50 perangkat, departemen perangkat pemasaran 30 perangkat, departemen IT 10 perangkat, server 5, tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Total perangkat 20 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia 192.168.10.024. Nah, untuk diperhatikan alamat IP yang disediakan ini, kalau kita lihat 24, itu berarti dia mempunyai host sebanyak atau bisa dipakai 64. Lalu rancangan subnet masknya ada subnet mask, ada alamat jaringan, ada rentang alamat IP yang digunakan, User IP range, dan alamat broadcast. Lalu pastikan alamat alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Kita kembali ke kantor pusat. Perinciannya, karena kita harus menyediakan ruang di masa yang akan datang, itu berarti kita tambahkan angka ini lebih besar dari 50, itu pun ini 30, kita tambahkan 10 perangkat, 20, 5 ke 10. Ya, untuk tabel ini kami sudah mengisinya dengan alamat IP. Di soal tidak ada divisi, jadi kami tambahkan ini sebagai tambahan tabel sebelah kiri. Ini hasil penambahan dari ketentuan jumlah di masa yang akan datang. Jadi ada 60, kita memakai subnet mask 26. Jadi 26 ini bisa digunakan sampai 64 host. 64 host. Satunya untuk network address, satunya untuk broadcast address. Jadi ini identifikasi jaringan, ini adalah alamat broadcast untuk mengirim ke perangkat yang ada dalam jaringan. Jadi yang terpakai ini 62. Dari 192.168.01.10.1 sampai 62. Lanjut ke pemasaran, kebutuhan hostnya 40, kita tambah 10 tadi. Nah, kita tetap pakai subnet 26. 26, nah, tetap 64, kelanjutan dari ini. 63 provinsi address, ini 4. Jadi user atau kliennya mulai dari 65 sampai 126. Tetap yang kita pakai 24, karena 64 dengan 127 ini untuk network alamat jaringan dan broadcast address. Masuk ke teknologi informasi. Ya, dari 10 tadi kita tambah 10 jadi 20. Kita memakai 27. Dari 27 ini kita menggunakan atau dapat digunakan klien sebanyak 32. Jadi kita lanjut saja dari broadcast 127 ke 128. Otomatis yang terpakai mulai dari 129 sampai 158. Karena dua ini digunakan untuk identitas jaringan dan broadcast. Lanjut ke server yang tadi 5, kita tambah 5.
Jadi 10, kita pakai yang 28. Jadi semakin tinggi, hostnya akan semakin sedikit. Nah, kita lanjut dari 159 ke 160. Sini ada yang terpakai 161 sampai 190. Karena 160 dan 191 dipakai untuk alamat identifikasi jaringan dan broadcast. Lanjut ke kantor cabang, dari 20 kita tambahan 10 menjadi 30. Di sini kita pakai 26. 26. Jadi 26 ini kita dapat 64 sama seperti yang di kantor yang pertama tadi, di penjualan dengan di pemasaran. Jadi lanjut dari 191 di broadcast ke administrasi jaringan 192. Jadi yang terpakai adalah 193 sampai 254. Itu yang berkaitan dengan penjelasan soal nomor 1. Jadi intinya semakin besar angka yang ada di subnet mask, semakin kecil daya tampungnya untuk digunakan oleh host atau user pengguna. Kita lanjut ke tabel routing yang kedua. Buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnets. Cantumkan destination network, subnet mask, net swap interface yang digunakan. Ya, dari tabel soal kami tambahkan satu kolom di kiri ini untuk kantor pusat, kantor cabang. Jadi di sini kita melihat routing untuk mengubah kantor pusat ke kantor cabang. Koneksinya melalui IP yang ini. Jadi ini tidak mutlak, bisa berubah-ubah tergantung kita yang memberikan. Jadi kantor pusatnya 10.002, kantor cabangnya 10.001. Karena dari kantor pusat ke kantor cabang dia harus melewati ini identifikasi jaringannya. Jadi ini arah ke kantor cabang harus melewati ini. Begitupun sebaliknya, dari kantor cabang ke kantor pusat ini next hop atau interface-nya. Lalu kita menuju ke jaringan WAN antar router. Jadi kita gunakan ini yang standar 10.000 kantor pusat dan kantor cabang. Jadi itu saja penjelasan. Mohon maaf atas kekurangan dari penjelasan ini. Terima kasih atas perhatian.